Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadi Febriansah, NIM 09031381924109, kelas IB5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan analisis biaya atau manfaat. Rincian biaya dan manfaat. Rincian biaya. Pada hardware, tahun ke-0-nya yaitu 10.500.000, softwarenya yaitu 7 juta, dan lain-lain. Tahun ke-0-nya yaitu 15 juta. Biaya operasi atau pemeliharaan pada tahun ke-1-nya yaitu 2 juta, tahun ke-2-nya yaitu 3 juta, tahun ke-3-nya yaitu 4 juta. Total biaya atau TB. Total tahun ke-0 yaitu 32.500.000, tahun ke-1-nya yaitu 2 juta, tahun ke-2-nya yaitu 3 juta, tahun ke-3-nya yaitu 4 juta. Rincian manfaat. 1. Manfaat wujud. Pengurangan biaya operasional. Tahun ke-1-nya yaitu 1.500.000, tahun ke-2-nya yaitu 2 juta, tahun ke-3-nya yaitu 2.500.000. Oke, selanjutnya yaitu peningkatan penjualan. Tahun ke-1-nya yaitu 1 juta, tahun ke-2-nya yaitu 1.500.000, tahun ke-3-nya yaitu 2 juta. Total wujud atau TW. Tahun ke-1-nya itu 2.500.000, tahun ke-2-nya yaitu 3.500.000, tahun ke-3-nya yaitu 4.500.000. Oke, selanjutnya itu 2. Manfaat tak wujud. Peningkatan moral karyawan. Tahun ke-1-nya yaitu 2 juta, tahun ke-2-nya yaitu 2.500.000, tahun ke-3-nya yaitu 3 juta. Peningkatan kepuasan kerja karyawan. Tahun ke-1-nya yaitu 1 juta, tahun ke-2-nya yaitu 1.500.000, tahun ke-3-nya yaitu 2 juta. Peningkatan proses penilaian karyawan. Tahun ke-1-nya yaitu 2.500.000, tahun ke-2-nya yaitu 3.500.000, tahun ke-3-nya yaitu 4.500.000. Peningkatan pengambilan keputusan. Tahun ke-1-nya yaitu 2.500.000, tahun ke-2-nya yaitu 3 juta, tahun ke-3-nya yaitu 4.500.000. Total tak wujud atau TTW. Tahun ke-1-nya yaitu 8 juta, tahun ke-2-nya itu 11 juta, tahun ke-3-nya yaitu 16 juta. Total manfaat atau TM. Tahun ke-1-nya yaitu 10 juta, tahun ke-2-nya yaitu 14.500.000, tahun ke-3-nya yaitu 20.500.000. Selanjutnya yaitu profit atau selisih TM dan TB. Tahun ke-1-nya yaitu 8 juta, tahun ke-2-nya yaitu 11.500.000, tahun ke-3-nya yaitu 16.500.000. Oke, selanjutnya yaitu analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu 32.500.000. Profit pada tahun 1 yaitu 8 juta dikurang sisa biaya sistem pada tahun 1 yaitu 24.500. Profit pada tahun kedua yaitu 11.500 dikurang sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 13 juta. Oke, selanjutnya yaitu sisa sama dengan 13 juta dibagi 24.500 dikali 1 tahun sama dengan 0,53 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,53 tahun. Dapat disimpulkan bahwa kerancangan sistem ini mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,53 tahun, yang dimana sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. 2. Analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, presentasi manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0, 32.500.000, biaya perawatan sistem tahun pertama yaitu 2 juta, biaya perawatan sistem tahun kedua yaitu 3 juta, biaya perawatan sistem tahun ketiga yaitu 4 juta, ditambah total biaya seluruhnya yaitu 41.500.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah total manfaat pada tahun 1 10 juta, total manfaat pada tahun kedua 14.500.000, total manfaat pada tahun ketiga yaitu 20.500.000 ditambah total manfaat seluruhnya yaitu 45 juta. Rumus ROI adalah
ROI sama dengan 45 juta dikurang 41.500.000 dibagi 41.500.000 dikali 100 sama dengan yaitu 8,43%. Artinya sistem memberi keuntungan tahun ketiga sebesar 8,43% sehingga sistem layak digunakan. Oke, selanjutnya ketiga, analisa Net Present Value atau NPV. Apabila diaplikasikan pada penerappan sistem yang baru, perhitungan nilainya dengan bunga diskon 10% per tahun, maka NPV sama dengan min 30.500.000 ditambah 8 juta dibagi buka kurung 1 tambah 0,1 tutup kurung kuadrat 1 ditambah 11.500.000 dibagi buka kurung 1 tambah 0,1 tutup kurung kuadrat 2 ditambah 16.500.000 dibagi buka kurung 1 tambah 0,3 tutup kurung kuadrat 3. NPV sama dengan Rp2.714.718.000. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp2.714.718.000 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Oke, selanjutnya yaitu 4. Metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap pocket yang didiskonkan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misal, I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan Rp2.714.718.000 sama dengan nilai NPV positif. I2 sama dengan 15%, maka NPV sama dengan min 32.500.000 ditambah 8 juta dibagi buka kurung 1 tambah 0,15 tutup kurung kuadrat 1 tambah 11.500.000 dibagi buka kurung 1 tambah 0,15 tutup kurung kuadrat 2 ditambah 16.500.000 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung kuadrat 3. NPV 2 sama dengan min 6.017.240.000 rupiah sama dengan nilai NPV negatif. IRR sama dengan 10% ditambah buka kurung 15% dikurang 10% tutup kurung Rp2.714.718.000 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. IRR 10% ditambah buka kurung 5% tutup kurung Rp2.714.718.000 dibagi Rp2.718.000 dikurang buka kurang min 6.234.000 tutup kurung IRR 10% ditambah 1.359.000 dibagi 8.731.952.000 maka IRR sama dengan 10% ditambah 0,15% sama dengan 10,15%. IRR 10,15%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,15% per tahun. Apabila tingkat bunga pengambilan rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima.
Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.